محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama yang paling utama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat yang sangat begitu banyak kepada kita semua. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada sore menjelang malam ini kembali kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Demikian pula kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, di mana Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa hadir di masjid ini. Insyaallah taala pada hari ini kita akan menjelaskan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalau tidak salah sudah disampaikan sampai salam ya, atau zikir ya, yang saya ingat tapi mungkin lupa ya. Dan insyaallah taala pada hari ini kita akan menjelaskan secara mujmal atau global tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa berikan kepada kita nikmat keamanan. Demikian pula kepada saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah Azza wa Jalla berikan pertolongan kepada mereka, diberikan al-thabat atau koham dalam terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan demikian pula untuk kita semua. Dan setelah mengucapkan atana atau mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah kita lupakan salawat dan salam tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya serta para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan menjelaskan kembali tentang cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sudah kita jelaskan berbulan-bulan lamanya, berapa bulan kita? Banyak banget bulannya, saya juga bingung lupa. Dan pada hari ini kita menjelaskan secara global, mungkin kita ada prakteknya sedikit ya, yaitu salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebelum kita mengerjakan salat, maka kita harus at-tayaqqun, harus yakin kita dalam keadaan taharah atau sudah berwudu. Ini wajib. Ya, sebelum kita sholat, kita yakin kita sudah berwudu. Dan kalau kita tidak berwudu atau kita baru tahu ketika sholat sudah selesai, dikabarkan oleh orang lain kita belum berwudu, maka di sini sholat kita tidak sah dan harus diulangi kembali. Karena syarat dari sholat itu adalah berwudu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, apabila kamu ingin salat, faghsilu wujuhakum dan seterusnya. Maka hendaklah kalian untuk berwudu ya, dengan mencuci tangan dan seterusnya. Sehingga la sholata bighairi tahur, tidak ada salat, tidak sah salat seorang kecuali dia dalam kondisi telah suci, yaitu sudah berwudu. Ini yang pertama, yang harus kita yakin kita sudah berwudu. Yang kedua adalah kita ini yakin terhindar dari najis. Karena jumhur para ulama kita itu mengatakan ya bahwasanya sholat seorang di atas najis tanpa disengajai itu tidak mengapa. Sebagaimana sudah kita jelaskan. Namun ketika seorang sholat sengaja membawa najis, maka hukumnya tidak sah. Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan ya bahwasanya fa'in hamalal qarurah, ketika seorang itu membawa sebuah botol di dalamnya ada najis ya, ini sudah sengaja dia, atau kita itu misalkan ada sapu tangan habis untuk mengelap najis ya, kencing anak atau misalkan darah atau yang lainnya, kemudian kita sengaja memasukkannya dan kita sadar ada sapu tangan di dalam kantung baju kita yang dimana ini terkena najis, maka dikatakan sholat kita tidak sah karena kita tidak terhindar dari najis tersebut. Ya, ini yang kedua ya. Yang ketiga adalah hendaklah kita untuk menutup aurat. Dan auratnya ketika sholat itu seorang itu dia lebih kompleks ketimbang menutup aurat di tempat yang lainnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan tidak boleh kita, yang maknanya adalah tidak boleh kita itu sholat walaysa ala atikihi syai'un, sedangkan di atas pundak ya, pundaknya tidak ada sesuatu apapun. Jadi pastikan ini ketutup ya. Jadi jangan sholat pakai kaos
dalam aja, tidak tertutup ini, maka harus ditutup. Ya, ini pun ya semoga Allah berikan kemudahan kita buat umroh ya, umroh dan haji, semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita. Amin ya rabbal alamin ya. Ini sering saya lihat ya ketika di sana, nggak sering sih karena sana juga nggak sering, tapi pernah lihat ya, dan berkali-kali saya lihat itu masyarakat Indonesia ketika dia tawaf itu melakukan ittiba atau nurunin ini di sini, ngerti ya? Nah, kan habis tawaf itu ngapain? Sholat sunnah tawaf. Nah, itunya lupa dia dinaikin. Ya, harusnya ittiba ini hanya ketika sholat, hanya ketika tawaf, ketika mau sholat ditutup lagi. Karena memang syaratnya seorang sholat adalah untuk menutupi auratnya lebih kompleks, ini harus tertutup, ya, pundaknya. Begitu. Dan selanjutnya adalah kita sholat di tempat yang memang diperbolehkan kita untuk mengerjakan sholat. Karena Nabi SAW beliau mengatakan dalam hadisnya yang maknanya adalah bahwa al-ardu kulluha masjid. Bumi itu semuanya adalah masjid. Kita boleh untuk mengerjakan sholat dimanapun. Kemudian beliau mengatakan illal maqbarah wal hammam, kecuali kuburan dan juga hammam atau toilet. Ya, ini tidak diperkenankan. Walaupun ada hadis secara spesifik ada 7 tempat yang tidak boleh. Sebagaimana dalam kitab Bulughul Maram ya, yang sudah kita bahas, yaitu al-maqbarah, kuburan, al-mazbalah, tempat sampah, al-masjarah atau ya tempat pemotongan hewan, ya kemudian mata inil ibil, tempat unta, menderumnya unta, dan lain sebagainya, ada 7. Namun Ibnu Hajar mengatakan hadis ini hadis yang lemah. Namun hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan ya kita diperbolehkan sholat dimanapun kecuali di 2 tempat tadi, yaitu al-maqbarah wal hammam, kuburan dan toilet. Ya kenapa? Karena toilet kotor. Dan juga baiknya para ulama kita, layaknya dalam mazhab Syafi'i, demikian pula yang lainnya, itu ketika kita itu sholat, maka jangan langsung menghadap ke toilet. Gitu. Ini adalah sebagai perhatian untuk pembuat masjid ya, agar di toilet itu tidak dibuat di tempat di bagian kiblat. Misalkan di sini ya, di tempat imam, di sana langsung toilet, jangan. Karena langsung berhadapan dengan toilet. Ini para ulama kita makruhkan akan hal tersebut. Kalau mau dibuat jalan dulu atau temboknya itu ada 2, agar tidak langsung kita menghadap toilet ya, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, Asy-Syafi'i, demikian pula para ulama yang lain. Dan kemudian selanjutnya, kayaknya mau cukup nih. Ini aja belum sholat kita ini ya. Selanjutnya kita itu qiyam atau berdiri. Tidak boleh kita sholat dalam sholat wajib dalam kondisi duduk, kecuali kita nggak bisa berdiri, wajib banget. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan ya di mana beliau itu harus mengatakan bahwasanya kita harus mengucapkan takbiratul ihram, takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar bi jami'i ahrafiha, dengan seluruh hurufnya dalam kondisi kita berdiri. Kalau kita duduk, kita masih bisa berdiri, kemudian kita takbir, nah ini sudah tidak sah sholat kita, karena kita melakukannya dalam kondisi kita duduk. Baik ya, ini adalah beberapa syarat ketika kita hendak untuk mengerjakan sholat. Dan selanjutnya adalah kita mengerjakan sholat. Yang pertama adalah wajib kita untuk berniat. Ini para ulama kita bersepakat, niat itu adalah wajib. Bahkan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan untuk beragama. Maksudnya apa kata para ulama? An-niyah, niat. Para ulama kita bersepakat orang yang sholat tanpa niat, sholatnya tidak sah. Ada nggak orang yang sholat tanpa niat? Ada. Misalnya nih, coba kamu lihat bapak ya sholat. Ini cara sholat kayak gini. Misalnya nih, sekarang kan sedang ngaji. Ayo sholat di sini. Sholat tanpa bisyara 3 rakaat. Sholatnya sah atau tidak? Tidak, karena tidak niat sholat. Dia hanya mempraktekkan saja. Begitu. Dan niat ini setidaknya ada 4 hal yang kita maksudkan dalam niat. Ini adalah kesepakatan para ulama ya. Yang pertama, kita mengapain? Mengapain kita? Sholat. Kalau sholat apa? Wajib apa? Sunnah. Ini pun ya harus ada. Yang ketiga, kalau sholat wajib, sholat apa?
Kalau sholat sunat apa? Yang keempat adalah adaan sendiri atau makmum, ya, ataukah sebagai imam. Maka empat ini perlu ada dalam hati kita. Namun tidak perlu kita untuk berat banget gitu. Baru nggak usah. Ini sudah satu paket kita sholat ada imamnya udah jelas kita sebagai apa? Makmum. Kita sholat di siang hari jam 12 sholat wajib sholat apa? Zuhur. Ini udah jelas. Makanya disampaikan para ulama kita ya tidak perlu untuk was-was dalam sholatnya. Demikian ini kita harus berniat. Bahkan dalam mazhab Syafi'i saja disampaikan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i ya. Disampaikan oleh mereka bahwa saya dianjurkan memang dalam mazhab Syafi'i itu takbir beringat dengan niat. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, maka empat yang tadi ini ada dalam hati kita. Nah, sehingga mungkin agak lama. Mungkin kita lihat dasarnya ada, kita katakan ada. Namun mereka mengatakan jika terlalu lama ini adalah waswasus syaitan. Ini waswas setan. Entar tuh. Enggak jadi. Udah akhirnya Imam Salam tuh masih gini juga. Kata beliau waswasnya syaitan. Jadi biasa saja kata para ulama itu walaupun mereka mensyaratkan harus ada kesinkronan antara niat dalam hati demikian pula takbiratul ihram, namun mereka tidak terlalu menguatkan akhirnya malah menjadi was-was. Maka mereka mengatakan ini bagian dari was-wasnya setan. Dan kita melakukan takbiratul ihram. Saya percepat saja ya. Takbiratul ihram itu yang ada dalam haditsnya itu ada 3 ya. Yang pertama Nabi itu dikatakan mengangkat tangannya hadwa mankibaih. Beliau itu ya ketika takbiratul ihram beliau mengangkat tangannya sampai setinggi 2 pundaknya seperti ini. Yang kedua adalah hadwa udunaihi. Yang kedua adalah setinggi telinga. Ini boleh kita seperti ini atau seperti ini atau digabungkan antara 2 riwayat tersebut sehingga ini agak naik ya. Kemudian seperti ini. Ini pun diperbolehkan. Jadi boleh seperti ini. 1 ya, kemudian 2 ya, 2 ini ya telinga, ketiga adalah 3 seperti ini. Yang kita sering lihat seperti itu. Dan kalau kita takbiratul ihram, ini cukup kita perhatian dengan tangan kita saja ini. Tidak perlu dengan yang lain sehingga terlalu kaku lah akhirnya. Nggak usah. Nggak ada tuh riwayat misalkan dada di depanin, nggak ada. Ya. Atau misalkan gimana ya? Harus gitu, nggak ada. Ya harus ini keras nih, nggak ada. Ini aja udah tangan aja perhatikan. Jadi tidak perlu untuk kaku seperti biasa aja begitu. Ya, dan sudah seperti itu. Dan tidak ada cara yang lain. Contoh, Allah, ini nggak ada. Atau Allah, ini apa ini? Ya, sejajar ginjal, nggak ada sejajar ginjal. 3 aja tadi udah kebanyakan kalau kata saya. Ngikutinnya aja kita milih aja udah bingung kita. Yang mana kita milih? Kenapa kita milih yang lain? 3 aja sudah banyak. Dan ini adalah takbiratul ihram. Selanjutnya adalah ketika takbiratul ihram, maka kita harus lafaznya itu harus benar dalam takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihramnya salah, maka salatnya tidak sah. Apa itu? Ada yang masih ingat? Yang pertama apa? Ayo, panjang. Apa yang panjang? Apa mau dipanjanginnya? A-nya panjang. Betul. Yang pertama A-nya panjang. Allahu Akbar. Nggak sah. Allahu Akbar artinya adalah apakah Allah Maha Besar? Ini orang pernah nanya. Ya. Sedangkan kita yang benar adalah Allahu Akbar. Itu yang pertama yang salah. Allah itu kan sering kita dengar ya. Allahu Akbar tidak sah itu. Dan ini ketika jadi imam maka tidak layak jadi imam karena dia sudah memanjangkan dan bisa merubah arti. Hati-hati ya, bahasa Arab itu dia sangat sensitif. Beda 1 huruf aja, beda artinya. Banget. Jadi harus kita ya hati-hati. Pas lagi adzan kita harus benar ya. Bukan asadu, bukan. Kalau asad itu apa? Macan tuh asad tuh ya. Atau hayya 'alal falah, bukan. Hayya 'alal falah itu adalah mari kita ke gurun. Ngapain orang ke gurun? Ya mungkin ini sebabnya orang-orang nggak pada ke masjid itu.
Nah, harusnya apa? Falah dengan hak kecil. Nah, ini. Demikian pula Al-Fatihah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah itu apa? Kematian, kerusakan. Alhamdulillah kematian untuk Allah. Waduh, ngeri banget deh. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Ibnu Katsir artinya adalah apa? Kepada apa? Sinar matahari kami menyembah. Apa itu agama apa itu? Agama Shinto apa agama itu? Yang di Jepang itu? Enggak boleh. Ibnu Katsir dalam kitabnya di Tafsir Al-Azim kita cek lah itu. Lafaz-lafaz yang salah dan lafaznya yang berbahaya. Nah itu. Allahu Akbar itu salah. Allahu Akbar salah. Yang kedua apa? Banyak dipanjangin. Allahu Akbar. Ngapain bah? Nggak usah dipanjangin. Ya udah biasa aja Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Begitu. Ini yang kedua kesalahan. Yang kedua kata Imam An-Nawawi adalah al-waqfu baina kalimatain. Mewakafkan di antara dua kalimat. Allah Akbar. Ini bersama kata beliau tidak sah ya untuk takbir ihramnya. Ini disampaikan oleh para ulama-ulama kita yang mereka mendetail membahaskan masalah fikih sholat ini. Kemudian kita baca doa apa? Kemudian selanjutnya kita angkat tangan tadi ya sudah. Kemudian kita bersedekap. Dan sedekap ini sudah kebanyakan pilihannya dan Nabi itu ada 4. Dalam hadits Nabi SAW dikatakan thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra wa rusga was-sa'id. Nabi itu meletakkan telapak tangannya di atas pergelangannya atau di atas sa'id, di atas apa ini? Hasta. Apa namanya? Hah? Lengan. Ya, itu dia. Jadi apa? Jadi dari hadits ini ada 4 cara untuk kita mensedekap. Yang pertama seperti ini. Ya, wadu'a yadahul yumna namanya adalah al-wadu'. Yang kedua adalah seperti ini. Ya, kemudian qabadha. Ya, yang kedua adalah dipegang, ditelingkari seperti itu. Seperti ini. Tinggal kita pilih 4 itu udah kebanyakan. Tinggal kita pilih yang mana nih? Karena ini 4-4-nya boleh dan jangan bikin yang baru. Contoh apa? Ya, misalkan begini. Ya, atau begini. Ini namanya sadel ya. Nabi itu melarang seorang sholat dalam keadaan sadel. Sadel itu sholat seperti ini, ya. Jadi kalau kita mau megang begini. Kalau kita letakkan begini. Dan tidak bisa kita untuk menggabung dua riwayat akhirnya megang kagak, ya meletakkan kagak akhirnya seperti ini, ya begini atau yang lain tidak. Karena 4 tadi udah kebanyakan, ya. Selanjutnya meletakkan tangan itu, wallahu alam tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan Nabi di mana. Artinya bahwa di mana saja yang penting di tempatnya. Ya, mau di perut tidak mengapa, mau di pertengahan sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar, Imam An-Nawawi silakan. Bahkan beliau lebih senang seperti ini karena tangan mendekati hati. Begitu. Tangan mendekati hati atau boleh dada pun enggak masalah. Karena memang hadisnya semua di sana tidak ada yang sahih ya. Yang ada hadis riwayat Ali dan yang sebagainya itu wallahu alam hadisnya lemah. Begitu. Nah selanjutnya ya kita langsung aja ya karena kita sedikit. Ada yang mau ini jadi korbannya? Gak ada? Siapa ini? Si Amar? Amar? Anak muda. Siapa? Anak tua dia mah. Anak muda tuh. Baik, barakallahu fikum. Iya, yang pertama adalah tadi ya kita bertakbiratul ihram. Gimana cerita? Takbiratul ihram? Allahu Akbar. Nah kemudian tangannya nggak kayak gini nih. Nah, atau seperti lurus atau menggenggam. Ya, ini dalam riwayat ya. Dalam riwayat dikatakan seperti itu. Walaupun kita katakan yang sholat begini sah, tidak apa-apa, sah artinya sah. Tapi Nabi itu mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Jadi kita berupaya nih, kan ada hadisnya gitu ya. Kita praktekin gitu maksudnya, ya. Jadi pun kalau ada orang seperti ini nggak sah, salah, nggak boleh ngomong seperti itu, tetap sah.
Sah. Salat begini sah atau enggak? Sah, gitu ya. Namun lebih utama kita ikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang riwayatnya sudah valid, jelas banget, yang dibawakan oleh para ulama kita. Ini, ya. Kemudian begini. Ya, kemudian baca istiftah yang kita kenal, Al-Fatihah dengan cara yang benar, ya. Untuk pastikan syiddah Al-Fatihah itu kena berapa kali minimal? 14 kalau membawa kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kurang dari itu kata Imam An-Nawawi. Ya, saya sering bawakan kalam beliau, ya. Yang pertama adalah karena beliau adalah syekh dalam madzhab Syafi'i. Kemudian juga beliau luar biasa keilmuannya, maka saya sering menukil pendapat beliau. Kurang dari 14 tidak sah. Ini bagi orang yang sudah bisa tapi dia tidak perhatian dengan baca Al-Fatihah. Namun kalau kita nih yang masih belum bisa mah ya udah, ya bagaimana lagi? Yang terpenting kalau kita masih belum bisa dan belum pernah untuk belajar Al-Fatihah dengan guru kita, bagusnya kita mundur aja dari imam, karena khawatir kita salah gitu. Kita nggak tahu kita salah kalau kecuali kita belajar. Baru pas kita belajar, ternyata banyak salah ya, begitu. Kalau kita nggak belajar, kita pasti tahunya kita pasti bener-bener aja. Dan saya pernah di Depok itu mempelajari ta'awud bersama dengan masjid ya, itu sebulan puasa, 1 bulan ta'awud doang, itu belum kelar-kelar ta'awud doang. Nah, maka di sini ya kita tadi berupaya untuk belajar Al-Fatihah dengan cara belajar. Baik. Kemudian baca surat-surat pendeknya. Setelah itu baca amin ya, kita mengeraskan suara kalau jadi makmum. Kemudian kita baca surah. Nah, kemudian setelah itu ngapain? Ruku ya, ruku. Dan ruku itu ada cara takbirnya. Bagaimana? Yaitu kita mengangkat tangan terlebih dahulu, lantas kemudian kita baru mengatakan Allahu Akbar. Ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita tentang keanjurannya seperti itu. Karena apa? Sebagian para ulama kita itu tegas mengatakan, ya barang siapa yang dia takbirnya ketika angkat tangan ketika ruku, pegang apa? Pegang. Ayo. Oleh dikatakan fahuwa katarkihi, maka orang ini sama seperti enggak ruku karena menggabungkan dua gerakan dalam satu takbir, ya. Jadi bagaimana, Pak? Angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Nah, seperti ini kemudian turun. Kayak gini salah. Coba sok semua. Entar gini. Ini udah mau ruku ceritanya. Udah mau ruku. Nah, tadi udah kan? Ruku belum? Nah, jadi angkat tangan dulu, ya, baru kita takbir. Allahu Akbar. Tidak ada perbedaan pendapat tentang keabsahan sholat orang itu. Sedangkan tadi Allahu Akbar, ini sebagian para ulama tidak menyukainya. Bahkan sebagian mengatakan ya itu tidak sah sholatnya, seperti Al-Imam Al-Mardawi dalam kitabnya Al-Insaf. Demikian pula para ulama-ulama yang lainnya, ya, karena memang hadisnya jelas. Nabi dikatakan tsumma yukabbir hina yarka. Nabi itu takbirnya ketika mau ruku, bukan mau angkat tangan. Baik. Nah, ketika ruku, maaf Pak. Ya, ini seperti ini ya, di lutut dan dia mencengkeram lutut, ya. Dan tidak perlu bikin yang aneh-aneh. Misalkan contoh, dia muterin tangannya. Gini. Ya, begini nih. Kadang ada begini nih. Begini juga ada. Gini aja. Ya, mencengkeram. Ini tidak mengapa. Demikian dulu. Ini tidak mengapa. Yang penting kita mencengkeram. Dan tangannya mencengkeram, bukan lurus seperti ini. Mencengkeram. Lutut. Ya, seperti ini. Dan selanjutnya ini Nabi SAW itu sifatnya adalah ini lurus semuanya. Bahkan ketika ini ada air di sini tidak tumpah. Nah ini ya alhamdulillah kalau memang bisa seperti ini. Kalau tidak ya misalkan agak naik atau yang lain selama tidak sengaja maka ya tidak mengapa kata para ulama kita. Dan kemudian selanjutnya adalah kita i'tidal. I'tidal dengan mengucapkan tasmi' sami Allahu liman hamida dalam kondisi kita bangun. Coba, Dede. Bukan begitu. Ya. Ulangi.
Angkat dulu. Sami. Nah, jadi seperti ini. Sami Allahu liman hamidah. Nah, jadi seperti ini. Sami Allahu liman hamidah. Kadang lagi-lagi para ulama kita mengatakan fahuwa katarkihi. Ya, Al-Imam Al-Barbahari mengatakan orang yang seperti ini tasbihnya ketika berdiri dia seperti tidak mengerjakan i'tidal. Walaupun sudah kami sampaikan dulu ya, kita katakan sholatnya sah-sah saja. Ya, ini karena jumhur mengatakan sah saja, namun ya ada yang memang mengatakan tidak sah, tapi ini adalah pendapat yang terlalu mungkin keras ya, padahal tidak seperti itu. Demikian ya, jadi ini i'tidal. Nah kemudian masalah kaki ini, masalah kaki tatkala kita sholat biasa saja, yang terpenting bisa menutup celah saf sholat. Karena di hadits Nabi SAW ketika Nabi menyuruh untuk merapatkan saf, maka dikatakan maka ada seorang sahabat yang menempelkan batisnya dengan batis yang lainnya, gitu. Jadi tidak perlu untuk terlalu besar. Dan ini kayak orang mau apa nih? Biasa aja gitu. Kemudian tidak terlalu kecil. Karena kalau kecil, kalau kita sholat berjamaah, apa yang terjadi? Kosong di sini, kosong di sini. Maka biasa saja. Yang terpenting kita adalah merapatkan barisan, ya, merapatkan barisan, begitu. Dan ketika di rakaat yang kedua, kita juga mencoba untuk merapatkan barisan. Kalau memang tidak mungkin, maka para ulama mengatakan tidak mengapa. Yang penting di awalnya sudah rata, gitu. Tapi dianjurkan banget untuk terus merapatkan barisan saat awal sholat sampai akhir sholat. Nah kemudian kita itu sujud ya. Nah sujud. Ada kesalahan sujud ya. Apa kesalahan sujud? Yang pertama adalah ketika imam itu belum turun dia sudah mau turun duluan. Karena Nabi mengatakan kita tidak boleh untuk sujud kama yabrukul ba'ir. Sebagaimana kita menderu unta, apa itu terlalu tergesa-gesa. Bagaimana? Yaitu imamnya masih santuy, tahu santuy kan? Masih santai begini, kitanya sudah pingin sujud duluan. Contoh apa? Udah begini duluan nih. Ngapain Pak? Udah begini. Atau kita udah begini. Ini ngapain begini teh? Kan masih santai itu imam. Maka ini tidak boleh ya oleh para ulama kita. Dan selanjutnya adalah ketika sujud, ini cukup kayak kita jangan diapa-apain gitu. Udah langsung aja turun. Karena kalau seperti ini kan biasa begini. Nah, sujud kan begini kita kan? Gitu kan? Nanti khawatir safnya tidak rata lagi, tidak nempel lagi karena kita sudah nurunin kaki seperti itu. Jangan bergerak. Udah sujud seperti ini aja, ya. Udah turun begitu. Jadi tidak mesti begini. Baru ketika sudah sujud kita menggerakkan kaki kita, bagaimana posisinya. Itu ya. Kemudian kita pun sujud. Silakan sujud. Boleh mendahulukan tangan terlebih dahulu, meletakkan, boleh mendahulukan apa? Dengkul. Yang tidak boleh Pak mendahulukan kepala. Oke. Silakan. Tafadhol. Nah, gerakan seperti ini tadi ada 2 kali. Kenapa 2 kali? Yang pertama tadi kan gini, pertama turun, kedua lurusin gitu kan. Yang pertama adalah agar tidak terjadinya sabda Nabi kama yabrukul ba'ir, sebagaimana kamu itu menderumnya unta. Jadi kita di antara kesalahan sujud adalah seorang ya dia sujud ada suaranya gerubah. Nah itu pernah dengar? Ini terlalu berlebih-lebihan dalam sujud. Biasa saja. Kalau kita mau tangan pelan-pelan, kalau kita mau ini ya pelan-pelan juga begitu. Arti ya seperti itu. Tidak boleh kita ada suaranya, dan sehingga boleh langsung kita seperti ini turun. Ya langsung kita sejajar dengan telinga atau pundak atau kepala. Boleh 3 ya ketika sujud seperti ini dan tangannya dirapatkan. Tangannya dirapatkan menghadap ke arah kiblat. Tidak seperti ini, tidak juga seperti Spiderman. Gitu. Pernah lihat nggak? Ini ketawa-tawa. Pernah kan kita? Udah macam-macam aja.
Nah ini Nabi udah jelas merapatkan tangannya. Apalagi kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi lebih tahu bagaimana cara ibadah kepada Allah dengan cara benar. Ya kita praktik saja. Kemudian Nabi itu ketika sujud maka beliau itu direnggangkan sekali begini hatta sampai terlihat bayad ibtihi, sampai terlihat putihnya ketiak beliau. Ini kalau sholat jadi imam atau sholatnya sendiri. Kalau jadi makmum jangan kayak gini. Kasihan orang tak kena palanya gitu. Ya. Jadi seperti ini dan adapun kakinya ini tidak masalah. Kita merapatkan seperti ini sebagaimana dalam hadis riwayat Hakim, demikian pula hadis riwayat Muslim yang di mana Aisyah itu pernah mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau mencari dan akhirnya kepegang seperti ini. Ini menunjukkan Nabi itu kakinya dirapetin dan boleh pula dibuka. Dibuka Pak? Ini pun tidak masalah ya, tidak masalah. Hanya di sini kekuatan hadis aja para ulama itu berbeda pendapat dan dua-duanya boleh. Tidak mengapa kita membuka boleh, kita pun menutup pun tidak masalah sama sekali insyaallah taala. Baik, barakallahu fikum. Lanjut kita duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud, tangannya ada 3 syarat. Yang pertama di atas paha. Coba sok Pak. Nah, yang kedua tangannya itu di pertemuan antara paha dan lutut. Nah, itu kelebihan yang kayak tadi yang pertama. Nah, itu ini boleh. Yang ketiga adalah thumma yulqimuha. Nabi terkadang memegang lututnya. Yang tadi. Nah, turun ya, ini memegang lutut. Ini tiga-tiganya diperbolehkan. Ada hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini cara ya pegangan tangannya. Adapun untuk pandangannya ya kita bagusnya ke tempat sujud. Walaupun itu dianggap oleh para ulama ahli hadis, hadisnya itu tidak sahih. Karena pernah Nabi itu masuk ke dalam Ka'bah dan beliau sholat dan tidak memindahkan pandangannya dari tempat sujud. Tapi sebagian mengatakan hadisnya lemah. Jadi artinya ketika ada seorang yang sholatnya menghadap ke depan, ini tidak masalah gitu ya. Yang penting jangan muter-muter pandangannya. Gini, jangan. Yang tidak boleh adalah menghadap ke arah atas begini. Bahkan Nabi mengatakan nanti akan dilempar ya apa tuh oleh api atau oleh yang lainnya karena kita berdoa sholat menghadap ke arah atas seperti ini. Ini tidak boleh. Dalam berdoa menghadap ke arah atas itu nggak boleh. Maksudnya doa ketika sholat. Tapi kalau mau doanya di luar sholat diperbolehkan kita menghadap ke arah atas. Dan untuk duduknya adalah ada 2 syarat. Yang pertama adalah iftirash semacam ini. Iftirash semacam ini menegakkan kaki kanan, menduduki kaki kiri. Ini yang diperbolehkan. Yang pertama. Yang kedua adalah dalam hadis Ibnu Abbas adalah dengan cara kita untuk melakukan apa namanya? Iqa'. Apa iqa'? Coba ditegakkan dua-duanya kakinya. Bukan. Ditempel kakinya. Nah, seperti ini. Dikatakan oleh Ibnu Abbas bal huwa sunnatun nabiyikum, ini adalah sunnah Nabi kalian. Seperti ini. Selain 2 ini, para ulama kita memandang makruh sebagaimana Al-Imam An-Nawawi, contoh yang makruh. Bikin huruf ngedudukin dua-duanya. Yang makruh bikin, Pak. Gini. Silang. Nah, ini makruh. Ya namun orang yang sholatnya seperti ini tidak batal sholatnya, tetap sholatnya sah. Namun baiknya diperbaiki karena yang paling pertama itu yang dihisab adalah masalah sholat, maka harus kita berkualitas ya. Demikian pula dengan sholat kita benar, amalan yang lainnya benar, kita pun harus berkualitas dalam sholat kita. Ini makruh ya. Demikian pula duduk seperti anak kecil. 2, ya bokongnya dudukin. Nggak bisa. Ya. Udah bukan anak kecil lagi. Ya begitu ya. Dan yang selain dari 2 lah pokoknya Maya seperti itu. Dan selanjutnya adalah kita sujud seperti biasa, kemudian bangkit ke rakaat yang selanjutnya. Bangkit ke rakaat yang selanjutnya boleh dengan 2 cara, sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah dan hadits Wa'il bin Hujr, yaitu kita mendahului lutut terlebih dahulu, boleh ya. Namun takdirnya
Kata Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar dan para ulama yang lain mengatakan takbir ketika bangkit ke rakaat yang selanjutnya itu takbirnya pas kapan? Pas bangkit dari sujud, bukan pas mau berdiri. Afwan, sujud dulu Pak. Ya, coba bangkit. Allahu Akbar. Seperti itu. Ini caranya ketika takbir bangkit ke rakaat yang selanjutnya. Namun memang Imam An-Nawawi membawakan 4 kalam perkataan para ulama tentang bangkit dari sujud. Ini yang pertama yang lebih utama seperti ini yang tadi. Namun kadang-kadang ada imam yang sudah berusia, ya kan? Ketika diperhatikan seperti ini, wah bahaya. Karena dia masih begini, orang-orang udah begini semua. Nah sehingga ini boleh kata beliau untuk dipanjangkan karena ada masalah. Allahu Akbar begitu. Dengan dia bangkitnya mulai dari sujud. Jadi takbirnya itu bukan ketika bangkit ya. Allahu Akbar bukan, tapi pas bangkit dari sujud. Dan tadi ya boleh kita telapak tangan terlebih dahulu bangkitnya atau lutut, ini nggak masalah sama sekali, insya Allah boleh-boleh saja. Dan kemudian kita melakukan rakaat ya sebagaimana biasa, baca Al-Fatihah dan selanjutnya. Baik, selanjutnya tahiyat awal. Tahiyat awal ini duduknya dengan cara iftirash aja. Ya, kalau tadi if'a dalam riwayat itu hanya ketika duduk di antara 2 sujud. Nah, tangannya bagaimana? Tangannya yang kiri itu sebagaimana tadi kita jelaskan ada 3 cara. Masih ingat? Di atas paha, ya, kemudian di pertemuan paha dengan lutut, di memegang lutut. Ini 3. Nah, yang kanannya dia berisyarat, ya, berisyarat. Dan isyarat ini wallahu alam ya, lagi-lagi tidak ada hadis yang sharih, tidak ada hadis yang jelas yang menyebutkan Nabi isyaratnya kapan. Nah, sehingga para ulama kita berbeda pendapat, ada yang illallah, ada yang mulai dari awal sebagaimana hadits Wa'il bin Hujr atau hadits yang lainnya. Nah, cara untuk isyarat ada 3. Yang pertama adalah kita ya dengan cara membuat lingkaran seperti ini, sok Pak. Nah, seperti ini ya. Yang kedua adalah dengan membuat bilangan 53. Masih ingat tak? Ini ya Arabik ininya tangannya. 53 adalah seperti ini ya. Ini 50 ya. Ini 50. Nah, maka seperti ini. Kemudian di hadis Zubair bin Awam itu 27, yaitu seperti ini. Ada 3 cara. Ya, pertama seperti ini, kedua seperti ini. Kelihatan? Ketiga seperti ini. Antum yang mana? Enggak tiga-tiganya? Waduh bahaya. Kadang ada cara spiritualnya juga ada, begitu tuh. Ini ngapain begini? 3 mah udah kebanyakan, pilih aja salah satu. Karena Nabi udah wanti-wanti banget sama kita, selalu kamal aitumuni usolli. Salatah kalian sebagaimana aku sholat. Sok mangga begini boleh, begini boleh, begini boleh. Ya, 3-tiganya boleh. Oke. Ikut namanya? Yang menggerak-gerakkan itu. Oh ya. Adapun menggerak-gerakkan, ini ada hadits Wa'il bin Hujr dikatakan bahwasanya Nabi SAW itu mengisyaratkan dengan jari telunjuknya yuharrikuha yad'u biha. Beliau itu menggerakkannya ya seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti ini gerakannya dengan gerakan yang ringan aja. Begitu. Jadi bukan begitu, tapi gerakan yang ringan. Dan Imam Malik itu ke kanan ke kiri. Ini ada riwayatnya ya. Walaupun kelihatannya lucu kok begini gitu kan. Ini ada riwayatnya. Kemudian menggerakkan seperti ini sebagaimana disampaikan oleh Yasha-Al-Bayt dalam kitabnya. Ya, hanya saja wallahu alam itu haditsnya itu dari hadits Wa'il bin Hujr, kemudian dari riwayat hadits dari Qudamah, dari yang lainnya. Tapi ada 15 riwayat hadits itu enggak ada lafaz yuharrikuha, tidak ada lafaz menggerakkannya, cuma ada 1 ya haditsnya yang mengatakan yuharrikuha. Sehingga sebagian para ulama mengatakan ini adalah haditsnya syadz, haditsnya itu dia menyelisihi riwayat-riwayat yang lain. Tapi wallahu alam boleh kita untuk gerakin boleh, enggak masalah ya, dan tidak menggerakkan pun tidak masalah. Sebagaimana orang tadi ketika isyarat illallah monggo, dari awal pun monggo, enggak masalah. Yang penting berisyarat aja.
Gitu. Jadi mau silakan kalau mau menggerakkan, ya seperti Syalbani ya dalam kitabnya beliau di antara ulama yang menganjurkan itu bukan seperti ini. Jadi beliau itu pernah kalau nggak salah ada seorang murid beliau itu sholat bersama dengan beliau dan kemudian ketika tahiyat digerakin kayak gini. Ketika sudah selesai Syalbani nanya, ini antum apaan begini bahasa kitanya? Ya kan ada di kitab antum itu, ya, yaitu menggerakkan jari bukan seperti ini, tapi pelan aja seperti ini. Intinya mau bergerak mau tidak masalah. Ya walaupun kalau saya pribadi lebih menguatkan itu hadisnya syadz sehingga saya tidak menggerakkan. Dan ketika ada yang menggerakkan, saya tidak ada masalah sama sekali karena memang ada riwayatnya. Begitu. Dan selanjutnya udah isya belum? Dan terakhir ya, kita tahiyat akhir. Tadi yang bangun dari sujud itu ada yang langsung belum? Iya, betul. Barakallahu fiik. Iya, memang di sini para ulama kita berbeda pendapat, tapi jumhur seperti ulama Syafi'iyah, Hanabilah itu mengatakan ketika kita mau bangkit ke rakaat yang selanjutnya ada duduk namanya duduk istirahat. Ya, duduk julus al-istirahat. Yaitu kita nggak langsung bangun, tapi kita duduk terlebih dahulu. Ini ada dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini dianjurkan kita sebelum bangkit. Ya, tadi misalkan sujud ya, kita takbir, bangun, Allahu Akbar, nah baru kita bangkit. Ya, ini sangat dianjurkan oleh para ulama-ulama kita karena keberadaan hadis tersebut. Nah, antaranya apa? Yang dari sujud Langsung bangun boleh. Maksud kita katakan boleh itu tidak membatalkan sholat. Seperti ini boleh. Maksud boleh ini apa? Tidak membatalkan sholat. Tapi sudah ada banyak riwayatnya, sudah kita mengikuti riwayat Nabi SAW. Jadi intinya ketika kita melihat ada orang langsung bangun, kita nggak bisa mengatakan, Pak, ini harus sholat lagi Pak. Nggak sah. Dari mana nggak sahnya? Tetap dia sah sholatnya, tidak masalah ya. Namun tadi kebanyakan para ulama kita itu menganjurkan ada duduk istirahat dan sholatnya sah saja. Baik. Terakhir ya, tahiyat akhir. Ya, tahiyat akhir kan, terakhir. Tahiyat akhir ini ada dengan 3 cara ya. Yang pertama namanya adalah tawarruk. Tawarruk adalah menyelipkan kaki kiri di bawah betis kaki kanan. Ya, tahiyat akhir. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Nabi SAW itu praktekkan. Beliau itu wa yufrishuha ahyanan. Nabi itu terkadang tidak menegakkan kaki kanannya. Bagaimana yang kedua? Benar kayak gitu, benar. Ayo. Nah, ini nggak ditegakin, tidurin. Nah, ini pun ketika ada orang seperti ini sholat, ini tidak menyelisih sunnah, karena ada hadisnya. Nabi itu terkadang seperti ini, ya. Dan kemudian beliau bahkan yang ketiga adalah dengan menyerokkannya ke arah kanan. Nah, suka lihat kayak gini? Ini pun sama ada riwayatnya. Ya, jadi kalau kita melihat ada orang ini orang nggak perhatian dengan sholatnya, ada riwayatnya. Walaupun dianggap Nabi ketika itu sudah berusia ya, ketika duduk seperti ini, tapi intinya ada riwayatnya, boleh. Yang selanjutnya adalah menyelipkan jari jemari kaki kiri di betis antara betis dengan paha. Nah, ini yang susah, Mas. Bukan. Ini naikin, yang kiri naikin ke sini. Nah, ini diperbolehkan. Ini pun ada riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ya ada larangan ketika tasyahud akhir mau salam, yaitu kita menggerakkan selain yang perlu digerakkan. Yaitu apa? Nabi SAW pernah melihat sahabat ketika salam menggerakkan tangannya seperti ini. Ini ada memang di zaman sahabat. Nabi langsung negurnya. Ya, apa yang menjadikan kamu itu seperti daili himar syam, seperti ekornya keledai yang kepanasan. Kalau kamu hendak salam, cukup letakkan tanganmu di atas pahamu. Ini ada hadis yang dimisal sehingga tidak perlu kita ada yang seperti ini. Ini nggak perlu ya, karena itu Nabi bahkan pernah melarangnya. Kemudian kita salam. Dan ketika salam, ini tidak mengapa kita mengucapkan lafaz salam
langsung tanpa menghadap ke arah kiblat terlebih dahulu. Jadi salam Pak, coba. Nah, ini boleh seperti ini, kemudian kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Dan juga tidak mengapa, sebagian para ulama menyukai kita menghadap ke arah kiblat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi ini nggak ada riwayatnya, cuma memang ini sebagian para ulama menyukai hal tersebut. Jadi salam boleh seperti ini, langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak masalah sama sekali. Juga sebagian berpandangan kita menghadap ke arah kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan tidak perlu diangkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak perlu. Karena para ulama itu ya seperti Imam Nawawi itu memang menganjurkan menghadap ke arah kiblat, cukup ke arah kiblat aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tidak perlu ada gini-giniannya, tidak perlu ya. Karena ini sudah kelebihan, dikhawatirkan seperti tadi tangan yang bermasalah tadi yang Nabi menegurnya. Kemudian udah ada? Udah sok begitu aja ya. Jadi salam. Nah kemudian lafaz salam yang paling terbaik adalah tidak menambah wa barakatuh. Karena hanya ada satu riwayat Nabi menambah wa barakatuh. Bahkan ulama Syafi'iyah terang-terangan itu mengatakan makruh hukumnya menambah wa barakatuh, baik itu sholat wajib, sunnah maupun sholat jenazah. Jadi tidak ada penambahan wa barakatuh dalam pandangan mereka, walaupun sebagian mengatakan ya diperbolehkan. Dan kita katakan boleh menambah wa barakatuh, namun yang lebih utama kita hanya mencukupkan sampai wa rahmatullah. Barakallahu fikum, ini mungkin kami sampaikan pada hari ini. Yang ingin bertanya silakan untuk melalui pesan WhatsApp ya. Dan